Shalom. Firman Tuhan berkata di Mazmur 103 ayat 5 bahwa Ia memuaskan masa mudamu, masa hidupmu, tahun-tahunmu dengan hal-hal yang baik. He satisfies your years with good things, so that your youth is renewed like the eagle. Ya, sehingga masa mudamu diperbarui seperti burung raja wali. Nah, kita perlu ingat senantiasa bahwa Allah adalah kasih. God is love. Dan Dia membuat segala sesuatu menjadi indah pada saatnya masing-masing. He makes all things beautiful in its time. Dan oleh karena itu kita bisa percaya bahwa God is good all the time. Setiap saat Tuhan baik dalam kehidupan kita. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ini lagu yang bagus sekali ya, dan ada beberapa ayat sebenarnya di firman Tuhan tentang Raja Wali. Tapi kali ini kita akan melihat Mazmur 103 ayat 5. Dan kita coba renungkan ya, kenapa Tuhan lewat firman ini mengatakan masa muda kita ya di ayat ini menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Ya, saya bacakan lagi ya. Mazmur 103 ayat 5. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Ada terjemahan lain lagi yang mengatakan He satisfies your years ya. Ia memuaskan tahun-tahunmu with good things, dengan kebaikan-kebaikan. So that your youth is renewed like the eagle ya. Sehingga masa mudamu diperbarui seperti burung Raja Wali.
Ada beberapa terjemahan lain, ya, misalnya International Standard Version, He keeps satisfying you with good things. Ya. Apa artinya? Dia terus memuaskan engkau dengan hal-hal yang baik. Ya, jadi nggak sekali, ya, tidak di masa lalu, tidak nanti di masa depan, tapi terus-menerus dia memuaskan engkau dengan hal-hal yang baik. Lalu dikatakan He keeps renewing your youth like the eagles, ya. Ia terus memperbarui masa mudamu seperti burung raja wali. Jadi kalau kita baca ayat ini sebenarnya kita bisa melihat bahwa walaupun secara kronologis itu usia kita bertambah, tapi dikatakan di sini Tuhan memperbarui terus masa muda kita seperti burung raja wali, ya. Ada cerita di Perjanjian Lama ketika orang Israel keluar dari Mesir, mereka lewat padang gurun, dan karena mereka berkali-kali bersungut-sungut, tidak mengucap syukur, mereka memberontak, nggak percaya pada Tuhan. Akhirnya mereka muter-muter di padang gurun selama 40 tahun sampai semuanya mati, ya. Angkatan yang keluar dari Mesir itu mati semua, muncul angkatan yang baru, ya, yang masuk ke tanah perjanjian. Tapi orang lama yang keluar dari Mesir dan masuk ke tanah perjanjian ada 2 orang, yaitu Kaleb dan Yosua, ya, Yosua dan Kaleb. Yang menarik adalah ketika Kaleb itu sudah masuk di tanah perjanjian, ya, bersama dengan Yosua dengan yang lain, dia bilang gini sama Yosua, ya, hari ini aku sudah 85 tahun, tapi aku sama kuat seperti ketika aku masih muda. Sama seperti aku berusia 40 tahun. Dan dia bilang, oleh karena itu berikanlah Hebron. Ya, Hebron itu yang paling subur dan dihuni oleh raksasa yang paling gede. Jadi artinya untuk merebut Hebron itu ya lebih sulit. Tanah perjanjian itu nggak diterima begitu aja, ya, harus direbut. Ya, kalau kita baca mereka berperang. Dan untuk berperang itu mereka tentu perlu percaya pada Tuhan yang memerintahkan kepada mereka untuk merebut tanah tersebut. Nah, di tanah tersebut juga ada daerah-daerah yang paling enak, yang paling subur, paling bagus, yaitu Hebron. Dan karena paling subur, paling bagus, ya raksasa yang paling gede yang menguasai di sana. Tapi Kaleb ini walaupun sudah 85 tahun, dia bilang, aku masih sama kuat seperti ketika aku masih 40 tahun. Jadi masa mudanya itu diperbarui terus. Ya, masa muda itu kan masa produktif. Nah, Kaleb sampai usia 85 tahun tetap produktif. Kita lihat beberapa contoh yang real, ya, sekarang ini. Misalnya, ya, sekarang ini maksudnya di masa sekarang, ya. Misalnya kayak Presiden Ronald Reagan, ya. Dia menjadi presiden di Amerika pada usia 70 tahun. Ketika bagi sebagian orang itu sudah usia pensiun, mungkin sebagian orang sudah nggak bisa ngapa-ngapain, tapi dia justru jadi presiden, ya. Donald Trump, lalu Mahathir Mohamad pada usia 90 lebih jadi Perdana Menteri di Malaysia. Tentu ada hal-hal yang mereka lakukan, ya, selain secara fisik, tapi juga bagaimana memelihara mental yang positif sehingga mereka bisa tetap produktif pada usia yang bagi sebagian besar orang itu usia senja. Usia yang sudah nggak ngapa-ngapain lagi, ya, cuma mungkin menggendong cucu, ya, tapi mereka punya peran yang besar di dunia. Nah, itu yang dikatakan bagaimana masa mudanya diperbarui. Ya, ini saya tertarik sekali dengan terjemahan ini, ya. He keeps satisfying you with good things. Jadi terus menerus, ya, nggak berhenti. He keeps renewing your youth like the eagle. Jadi diperbarui terus masa mudamu. Kalau King James mengatakan, who satisfied thy mouth, ya, thy mulutmu dengan kebaikan, so thy youth is renewed like the eagle. Jadi artinya mulut kita ini dipuaskan dengan kebaikan. Ini juga artinya bagian dari hal yang perlu kita jaga, ya, untuk kita bisa membicarakan, menyampaikan, menggunakan mulut ini untuk hal-hal yang positif. Ada surat di Perjanjian Baru yang mengatakan siapa yang mau melihat hari-hari yang baik, ia harus menjaga mulutnya, lidahnya, ya, untuk tidak mengucapkan hal-hal yang jahat.
Terus terjemahan TPT, you satisfy my every desire with good things. Ya, bagus sekali ini ya. Engkau memuaskan setiap keinginanku dengan hal-hal yang baik. Ya. You supercharge ya. Ini bukan sekedar di charge ya, kayak kita ngisi handphone kita charge ya. Ini supercharge my life so that I soar again like a flying eagle in the sky ya, sehingga aku bisa naik terbang lagi seperti burung Raja Wali yang terbang di angkasa ya. Nah, terjemahan Darby ini menarik. Who satisfy thine old age ya with good things ya, yang memuaskan masa tuamu ya, old age, jadi masa lanjut usia dengan hal-hal yang baik. Lalu thy youth is renewed like the eagles ya, jadi masa mudamu diperbarui seperti burung Raja Wali. Nah, kenapa dipakai contoh burung Raja Wali? Ada beberapa pelajaran yang menarik tentang burung Raja Wali ya. Yang pertama adalah saya baca di internet ya, Raja Wali itu terbang dengan memanfaatkan aliran udara ya. Menarik sekali ya. Jadi dia itu praktis tidak mengeluarkan banyak tenaga untuk terbang. Dia mengikuti arah angin, dia gunakan sayapnya itu untuk mengendalikan ya, dia mau ke arah mana, tapi dia pakai gerakan angin ya. Jadi nggak terlalu capek dengan mengepakkan sayapnya. Dan ada lagu tentang burung Raja Wali ya, bertahun-tahun yang lalu. Salah satu bagian dari baitnya mengatakan begini ya, aku naik terbang seperti burung Raja Wali, menyongsong badai dan mengendarai badai ya. Bagus sekali lagu ini ya, cuma memang ini sudah lama, sekian tahun yang lalu. Kata-katanya itu sangat memberkati. Apa yang dimaksud dengan menyongsong badai atau mengendarai badai? Jadi rupanya kalau ada badai ya, burung Raja Wali ini ya, kalau burung lain mungkin sembunyi, tapi burung Raja Wali itu justru menyongsong badai. Ketika ada badai, ada angin yang kuat sekali, Raja Wali ini gunakan angin yang kuat itu untuk menopang dia. Jadi dia pakai tenaga angin itu sebagai kendaraan dia. Dia di atas badai, dia cuma gerakan sayap dia ya, melayang saja ya. Dia hampir tidak pernah atau jarang sekali mengepakkan sayapnya. Mungkin mengepakkan sayap tuh ketika dia mulai terbang dari sarangnya misalnya ya, dari bumi, dari pohon, dari tempat dia tinggal, dia mulai mengepakkan sayapnya. Habis itu dia melayang saja ya. Kalau kita lihat cara dia menerkam juga dari atas ya, dia mengambil mangsanya tuh, dia dari ketinggian yang sangat jauh ya di atas, dia punya mata yang tajam sekali, dia bisa melihat yang mana yang dia mau tangkap ya, termasuk nangkap ikan di laut, dan tiba-tiba dia turun dengan cepat sekali ya, itu seperti pesawat layang ya, pesawat layang yang dia nggak mengepakkan sayapnya dan tiba-tiba dia menyambar dan dia naik lagi. Jadi justru dengan adanya badai dia itu bisa terbang jauh, bukan karena tenaga dia, tapi lewat badai tersebut. Ini satu prinsip yang bagus ya. Kalau kita menghadapi tantangan itu bisa dipandang sebagai penghalang atau sebagai batu loncatan. Ini kesempatan untuk saya bisa naik terbang. Ketika Daud bertemu dengan Goliat, bagi sebagian besar ya orang Israel pada masa itu, ya mungkin hampir semua lah boleh dibilang, mereka takut, termasuk Saul. Mereka gak berani melawan Goliat. Tapi Daud melihat ini kesempatan buat dia untuk naik terbang. Ya, ini kesempatan dia untuk dipromosikan ketika dia melihat tantangan yang begitu besar. Karena kalau kita baca di 1 Samuel pasal 16 ya, dan seterusnya, kita akan melihat bagaimana Daud itu bertanya, ini siapa ini orang Filistin yang tidak bersunat? Kok berani-beraninya nantang orang Israel? Daud mengerti dia punya perjanjian sunat dengan Tuhannya. Lalu dia tanya,
kalau orang berhasil mengalahkan raksasa ini, mengalahkan Goliat, dia dapat hadiah apa? Ya, dan dia tanya itu nggak sekali loh ya. Dan orang-orang kasih tahu, wah kalau bisa kalahkan Goliat nanti jadi menantu raja. Lalu keluarganya bebas pajak. Wah, Daud mikir, nah keren juga nih kesempatan ini. Jadi dia melihat raksasa yang bagi sebagian besar orang itu menjadi penghalang atau menakutkan, buat Daud itu tantangan, itu kesempatan, itu batu loncatan untuk dia dipromosikan, untuk dia naik terbang ya, seperti burung Raja Wali. Nah, itu salah satu keunggulan burung Raja Wali ya. Jadi tenaga yang dia keluarkan sedikit, tapi karena badai dia bisa terbang sangat tinggi, sangat jauh. Yang kedua, kalau kita pelajari ya, banyak kisah tentang burung Raja Wali ketika dia mau melatih anaknya yang baru lahir, tinggal di puncak gunung ya, tersembunyi aman lah, nggak ada yang bisa datang ke sana. Kemudian secara rutin induk Raja Wali ini akan bawa makanan kepada anak-anaknya yang ada di sarang tersebut. Tapi ketika pada saat tertentu dilihat anaknya sudah cukup besar ya, mau diajarin terbang, maka yang dibuat oleh induk Raja Wali ini adalah dia cengkeram anaknya atau dia goyang-goyangkan sangkarnya itu sampai anaknya itu terjatuh dari ketinggian tebing yang begitu tinggi ya. Atau dia bawa anaknya itu, dia cengkeram, dia bawa terbang tinggi sekali, kemudian dia lepaskan. Nah, ketika dilepaskan, anaknya akan teriak-teriak ya. Mungkin kalau dalam bahasa manusia ya, mungkin mama, mama ya, seperti itu barangkali. Teriak-teriak. Dan dia merasa, wah kok ini ibunya kejam sekali ya, orang tuanya kejam sekali. Tapi anaknya dibiarkan jatuh, Raja Walinya di atas terus, induknya di atas dengan tenang ya, dia kembangkan sayapnya, dia mantau terus ya. Nah, ketika pada ketinggian tertentu anaknya belum juga menggunakan sayapnya, lalu nyaris jatuh ke bumi. Nah, Raja Wali ini langsung turun dengan cepat sekali. Dia sambar anaknya itu, dia tangkap ya, anaknya selamat, nggak jatuh ke bumi. Dia bawa lagi naik terbang tinggi ya. Kemudian pada ketinggian tertentu dia lepaskan lagi ya, anaknya kalang kabut lagi ya. Dan itu dilakukan beberapa kali ya, sampai akhirnya anaknya itu menggunakan sayapnya untuk bisa terbang. Dan ketika dia sudah bisa terbang, dia menyadari rupanya induknya sedang mengajari dia. Nah, ini pelajaran buat kita ya, kalau kita menghadapi masalah, coba ya lihat, kemungkinan besar, kalau saya nggak bilang selalu ya, katakanlah hampir selalu, itu memang didikan Tuhan mengajar kita supaya kita itu jangan seperti anak-anak terus. Kita mesti belajar terbang. Tentu kalau kita ada masalah ya kita belajar, minta orang lain doakan, tapi kita mesti bertumbuh. Dan kalau kita punya anak ya, kita punya anak-anak, kita perlu latih mereka juga begitu. Ya. Kalau kita orang yang cukup berada, misalnya pembantu ada 7 di rumah ya. Ada sopir, ada yang urus kebun, ada yang tukang masak, ada yang khusus bersihin misalnya seluruh lantai rumah ya. Lalu ada yang ngurus bagian cuci pakaian. Dan semuanya ada. Lalu kita punya anak-anak yang lahir dan mereka tinggal nikmati semua. Ya, mungkin kita sebagai orang tua kita ingin beri yang terbaik, tapi kalau kita tidak melatih anak-anak kita, mereka menjadi orang yang tidak kuat ya. Walaupun punya pembantu rumah tangga, kita perlu ajarkan hal-hal sepele ya. Mungkin cuci mobil misalnya, kemudian untuk membersihkan rumah atau membereskan tempat tidur, atau membantu kalau selesai makan cuci piring sendiri ya. Itu hal sepele tapi kita melatih ya, supaya anak-anak itu jadi belajar ya. Nanti realita kehidupan itu dia memang harus menghadapi. Itu sebabnya dari kecil perlu diajar ya, pada waktu tertentu tuh mulai diberi tanggung jawab. Raja Wali seperti itu dan kita juga begitu. Saya ingat bertahun-tahun yang lalu ya, ada
satu penyakit ya yang nyerang saya, dan saya minta seorang hamba Tuhan doakan saya karena sudah seminggu saya nggak bisa ke kantor, sudah ke dokter dan minum obat tapi nampaknya nggak ada hasilnya ya. Lalu hamba Tuhan itu cuma doain ya 5 menit dan penyakit itu hilang ya. Lalu habis didoain ya besoknya saya lari ke kantor, sudah normal lagi. Lalu kira-kira beberapa tahun itu penyakit yang sama balik lagi nyerang. Nah kali itu saya cari hamba Tuhan ini, dia sedang di luar negeri, sedang di Amerika. Jadi saya nggak bisa minta tolong dia doain saya. Nah apa yang saya buat? Saya doa seperti yang dia lakukan waktu dia doain saya. Cuma bedanya dia berdoa untuk saya cuma 5 menit. Ya, tapi saya butuh waktu 2 minggu. Ya. Saya lawan itu penyakit. Ya, saya tolak, saya kutip firman Tuhan bahwa oleh bilur-bilur Yesus saya sudah sembuh dan gak ada penyakit apapun yang boleh nempel di tubuh ini. Dan itu saya akui, saya ucapkan terus ya. Sampai akhirnya setelah 2 minggu penyakit itu hilang dan tidak pernah balik lagi. Jadi artinya memang kita masing-masing ini perlu belajar ya, exercise, melatih menggunakan otoritas yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, kalau kita ini burung Raja Wali, anak burung Raja Wali, ya kita mulai harus belajar menggunakan sayap kita ya untuk bisa terbang. Tidak disangkar aja nungguin induk Raja Wali itu untuk membawa makanan. Nah, kita mesti belajar juga ya, mesti membangun iman kita, kita mesti bertumbuh ya. Itu Raja Wali, Kristen Raja Wali. Ada cerita lain mengenai Raja Wali ya. Diceritakan bahwa entah bagaimana caranya ada seekor ayam, dia mengerami beberapa telur ya. Dan di antaranya itu ternyata bukan hanya telur ayam, tapi telur burung Raja Wali. Dan ketika dia rami sekian lama, akhirnya menetas telur tersebut dan lahirlah anak burung Raja Wali. Ya tentu beda dengan anak ayam yang kecil, mungil. Ini lebih gede ya, dan kok kelihatannya ugly, jelek gitu ya, nggak mungil gitu dan sebagainya lah. Tapi dia bertumbuh terus dan ini induk ayamnya terus kasih makan ya. Nah, jadi anak burung Raja Wali ini mulai bertumbuh dan dia lihat dia gede, badannya bongsor gitu dibanding yang lain gitu. Lalu dia main sama anak-anak ayam yang lain ya. Dan ayam itu kan kalau terbang ya paling tinggi cuma sampai sepagar, nggak bisa lebih tinggi lagi ya. Dan dia cuma main-main di sampah ya, makan cacing dan sebagainya. Suatu ketika anak burung Raja Wali ini lihat di ketinggian tuh langit, dia lihat ada burung, wah gede sekali. Kok bisa terbang begitu tinggi ya? Lalu dia tanya sama induk ayam ini, itu siapa? Lalu induk ayamnya bilang, oh itu Raja Wali ya. Itu beda, bukan kita itu. Kita ini ayam ya. Kita nggak bisa terbang tinggi seperti itu ya. Jangan mimpi macam-macam lah ya. Udah makan cacing aja ini mama kasih ya, kira-kira kayak begitulah komunikasinya. Nah, lalu burung Raja Wali ini ya dia tetap aja ya. Satu ketika entah bagaimana caranya ya, ada burung Raja Wali lain itu terbang dekat, dan Raja Wali itu kan dia memangsa ya. Dia mangsa hewan-hewan yang di darat ya, termasuk ayam juga, anak ayam dia bisa cengkram, dia ambil untuk dia mangsa dan sebagainya. Nah, kemudian dia lihat Raja Wali ini ya sudah mulai agak besar tapi masih mainnya di tanah. Terus dia bilang, lo ngapain di situ? Kira-kira kayak begitulah ya. Itu kok main-main sama ayam? Lu kan Raja Wali, ngapain di situ? Ya, singkat cerita akhirnya burung Raja Wali ini entah ditengkram, dibawa terbang, dan akhirnya dia bisa terbang ya. Dan dia terbang tentu dia nggak seperti ayam lagi. Nah ini pelajaran berharga gitu ya. Telurnya Raja Wali, tapi karena dierami dan lahir di lingkungan ayam, dia berpikir dia adalah ayam. Dan dia bertindak seperti ayam. Dia nggak tahu bahwa dia Raja Wali. Sampai satu ketika, satu peristiwa membuat dia sadar bahwa dia diciptakan untuk terbang tinggi. Bahwa dia adalah Raja Wali, dia bukan ayam.
Ini pelajaran buat kita. Coba kalau kita lihat lingkungan kita, ya, itu mempengaruhi kita. Apa yang kita baca, apa yang kita nonton, lihat di YouTube, di medsos, dengan siapa kita bergaul, itu membentuk kita. Kita menjadi seperti apa. Ya, pandai-pandai memilih ya konten yang kita lihat, kita tonton. Karena kalau seperti ayam makanan cacing, jadinya seperti ayam. Ya, nggak kemana-mana. Tapi kalau mulai belajar memperluas wawasan, kita memilah-milah, ya, karena pergaulan itu saling mempengaruhi. Tentu kita berteman dengan banyak orang, ya, kita baik dengan banyak orang, tapi kita memilih siapa yang akan mempengaruhi hidup kita. Karena itu menentukan kita akan kemana, ya. Orang-orang terdekat kita tuh membentuk cara berpikir kita. Ada seorang yang kaya sekali, ya. Dia pernah diwawancarai sama seorang wartawan dan ditanya, kalau Bapak jatuh miskin kira-kira Bapak mau ngapain, mau buat apa? Lalu orang ini bilang, saya akan melamar kerja jadi waiter di restoran di mana orang-orang kaya biasa makan. Dan dia tanya, loh kenapa begitu Pak? Ya karena kalau saya berada di lingkungan orang-orang kaya, ketika mereka makan, itu akan mempengaruhi saya, cara berpikir saya. Atmosfer di mana mereka berkumpul itu akan menolong saya, menyadarkan saya bahwa saya ini, ya kalau diterjemahkan di sini seperti Raja Wali. Ya, saya bisa terbang tinggi, saya bisa mengalahkan ya semua penghalang. Jadi itu pilihan ya ternyata untuk memilih pergaulan kita, karena itu akan membawa hidup kita menjadi seperti apa, ya. Coba renungkan aja. Beda lah kalau orang kaya ke restoran ya dengan orang yang ya orang biasa lah, orang umum atau orang yang nggak punya. Biasanya kalau orang umum kalau ke restoran pertama kali lihat daftar makanan, yang dia lihat berapa harganya, ya karena menentukan ini saya mau bayar berapa, cukup nggak uang saya. Ya mungkin cukup sih, tapi dia akan melihat beli apa, berapa. Ya itu hal yang baik, nggak salah ya. Untuk kita harus membuat anggaran. Tapi kalau orang-orang yang istilahnya super duper kaya, gitu, super duper sangat kaya sekali, restoran bisa mereka beli, mereka masuk ya nggak mikir, tinggal tunjuk yang mau yang mana gitu ya. Nah ini tentu bukan membawa kita menjadi hidup boros ya dan sebagainya, bukan, tapi ini cara berpikir ya. Seringkali di pikiran kita itu ada banyak pagar penghalang ya, sehingga kita sulit untuk menerobos seperti cerita burung Raja Wali ini ya. Perlu didobrak gitu ya. Kadang-kadang lingkungan itu sangat mempengaruhi ya. Sangat mempengaruhi sekali kita akan seperti apa ya. Itu sebabnya sekali lagi pilih dengan baik, dengan siapa kita bergaul, buku apa yang kita baca, ya medsos apa yang kita lihat ya. Tentu nggak ada salahnya kita nonton sesuatu yang mungkin menyegarkan ya. Kalau kita nonton sesuatu yang lucu itu, secara kedokteran juga banyak dibuktikan bahwa itu menolong untuk imun tubuh kita itu naik ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Itu juga dikatakan seperti itu ya. Kalau kita pesimis ya, kita khawatir, takut, sedih, itu akan membuat hormon-hormon dalam tubuh kita ini cenderung menjadi menghasilkan hormon-hormon yang nggak baik ya, yang tidak menunjang kesehatan kita. Jadi nggak ada salahnya kita nonton sesuatu yang menyegarkan, yang baik ya. Tapi kita juga perlu menonton, melihat sesuatu yang membangun kita, memberi makanan kita. Ya ada istilahnya stay away from bad people ya. Ayo menjauh dari orang-orang yang negatif, orang-orang yang jelek, maksudnya yang jahat, yang pikirannya itu negatif ya. Kita mesti menjauh secara sadar ya. Kalau enggak, kita setiap hari seperti diseremi air comberan begitu pikiran kita. Nah kita mesti bersihkan lagi, capek ya. Pilih hal-hal yang positif yang akan menolong kita bisa naik terbang seperti burung Raja Wali.
Kalau kita sedang sakit, butuh kesembuhan, ayo banyak baca kesaksian, dengar kesaksian orang-orang yang disembuhkan Tuhan, bagaimana mereka ditolong oleh Tuhan. Itu secara sengaja, ya. Lihat video itu, renungkan, baca firman Tuhan, akui itu, sehingga itu menjadi bagian kita seperti yang Tuhan janjikan. Nah, kalau kita lakukan itu senantiasa, kita akan melihat bahwa betul bahwa God is love, Allah adalah kasih. Ya, kita akan lihat bahwa He makes all things beautiful in His time. Ia membuat segala sesuatu menjadi indah pada saatnya masing-masing. Dan seperti Mazmur 103 ayat 5 ini, He satisfies your years with good things. Ya, Ia memuaskan tahun-tahunmu dengan hal yang baik, so that your youth is renewed like the eagle. Sehingga masa mudamu itu diperbarui seperti burung raja wali. God is good all the time. Amin.